Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suswanti Andriani. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai storage prosedur dan storage function pada MySQL. Sebelum itu saya akan membahas sedikit materinya. Nah, di sini storage prosedur adalah prosedur atau subprogram yang terdiri dari bagian deklaratif dan prosedural statement SQL yang tersimpan pada katalog database MySQL, diaktifkan dengan memanggil nama dari storage prosedur tersebut dari DBMS. Nah, query editor prosedur yang lain atau program aplikasi. Nah, statement deklaratifnya itu ada create, update, select, dan lain-lain. Procedural language-nya itu if, then, else, dan while do. Kemudian ketika memanggil storage prosedur, kita dapat menentukan input dan output parameternya. Kemudian di sini storage prosedur syntax. Nah, di sini ada create or replace prosedur. Ini digunakan untuk membuat prosedur yang sudah ada. Kemudian prosedur name di sini adalah nama prosedurnya. Kemudian argumen ini adalah parameternya. Diikuti dengan data tipe datanya. Kemudian di sini ada is atau as, begin. Begin ini merupakan blok proses. Kemudian declare. Declare ini adalah mendeklarasikan nama variabelnya dan tipe datanya. Kemudian diisi dengan statement bisa PL atau SQL or SQL. Diakhiri dengan N. Nah, di sini ada penjelasannya. Declare itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang digunakan dan tipe datanya. Argumennya itu menspesifikasikan parameter input, dan output. Data tipe merupakan salah satu dari tipe data yang terdapat pada DBMS. Kemudian di sini storage function. Storage function adalah sekumpulan perintah SQL yang disusun dalam sebuah function, mirip dengan di pemrograman biasa, yang mempunyai nama dan kegunaan tertentu dan memiliki nilai return. Keuntungan penggunaan storage function ini membuat function yang tidak disediakan oleh MySQL. Aturan membuat storage function mirip dengan storage prosedur, perbedaannya adalah adanya nilai return. Jadi pada storage function ini ada nilai returnnya, tetapi pada storage prosedur tidak ada. Kemudian sebuah function biasanya digunakan dalam sebuah SQL select. Selanjutnya kita akan mempraktekannya menggunakan database MySQL. Sebelumnya kita aktifkan dulu Apache dan MySQL pada SAM di sini. Kemudian kita klik admin untuk membuka halaman MySQL. Nah, di sini saya tadi sudah membuat database-nya, yaitu dengan tabel data penduduk. Nah, yang berisi ada nick, nama, dan RT. Kemudian saya akan membuat function untuk menghitung penduduknya ini berdasarkan RT-nya ini. Langsung saja kita buka CMD-nya terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan menghubungkan CMD ini dengan MySQL-nya dengan cara kita pindahkan dulu direktori C-nya ini dengan perintah cd c-2 backslash. Kemudian kita masuk di mana MySQL itu berada, yaitu di SAM-nya MySQL bin. Caranya dengan perintah cd 1 backslash MySQL bin. Kemudian mengakses file MySQL-nya dengan perintah mysql.exe. Nah, selanjutnya akan mengkonekkan database data tadi, yaitu data penduduk dengan cara use data. Nah, kemudian di sini select, kita lihat datanya from data penduduk.
Nah, di sini terdapat 22 data yang terdiri dari nick, nama, dan RT. Selanjutnya, kita akan membuat function untuk menghitung jumlah penduduk berdasarkan RT-nya dengan perintah delimiter. Kemudian kita create or replace function sf jumlah penduduk. Ini nama parameternya rt in, kemudian deterministik, kemudian begin, kemudian declare jumlah in, kemudian select count as jumlah penduduk into jumlah from data penduduk where rt dan parameter rt, kemudian return jumlah, kemudian kita end. Dan di sini kita Nah, di sini ada kesalahan, sebenarnya di sini tidak pakai spasi. Jadi di sini function sudah terbuat. Kemudian untuk memanggilnya kita menggunakan perintah select sf jumlah penduduk pada rt1, kemudian jadi di sini jumlah penduduk pada RT1 itu ada 6 orang. Kemudian kita akan membuat prosedur untuk memanggil function jumlah penduduk dengan perintah create or replace prosedur sp jumlah penduduk parameter in rt coba data in, kemudian di sini begin, kemudian declare continue handler for 1054, kemudian begin lagi, kemudian select sf jumlah penduduk dengan parameter 0, kemudian kita end, kemudian kita buat lagi parameternya select sf jumlah penduduk dengan parameter vrt,
kemudian kita N. Nah, jadi jika terjadi error 1054, maka dia akan mengeksekusi select SF jumlah penduduk dengan parameter 0. Tetapi jika dia tidak error, maka dia akan mengeksekusi select SF jumlah penduduk dengan parameter PRT ini. Kemudian kita enter saja. Kemudian kita panggil dengan perintah call SP jumlah penduduk dengan RT1 kita tutup. Nah, jadi di sini jumlah penduduk pada RT1 itu ada 6 orang. Kemudian kita panggil lagi. Di sini kita ganti 2 pada RT2. Nah, pada RT2 itu ada 8 penduduk. Kemudian kita panggil lagi pada RT ketiga, RT3. Nah, pada RT3 ini terdapat 8 penduduk. Kemudian kita lihat pada halaman MySQL-nya ini. Nah, di sini kita refresh dulu. Maka terdapat fungsi dan prosedur. Nah, di sini kita akan mengeksekusi pada fungsinya kita eksekusi. Kemudian kita masukkan inputnya itu misalnya 1. Kita kirim. Nah, maka akan terjadi jumlah penduduk pada RT1 itu ada 6, sama juga pada prosedur. Kita eksekusi, inputnya kita misalnya 3. Nah, maka akan terjadi SF jumlah penduduk PRT ini ada 8 penduduk. Nah, jadi sekian untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.